dari Doktif juga bisa ditelusuri barang-barang yang tidak benar ini. Jadi Doktif ini perannya sangat penting sekali, sangat krusial. Dia justru harus dijaga, Doktif ini. Ya, karena Doktif ini krusial. Dia seorang dokter yang bisa punya izin untuk ngecek ke laboratorium. Kalau orang biasa nggak bisa, saya. Gitu loh, saya. Ya. Dan gue udah lihat satu VT-nya pakai topeng. Diduga itu adalah FS pakai topeng. FS tadi aku lihat VT-nya itu dia menohok Doktif seperti seolah-olah tuh Doktif mau diseret. Nggak bisa. Lu mau nyeret apa ke Doktif? Nggak ada bukti. Ya, kalau BPOM nggak terima, menurut gue kenapa mesti nggak terima? Kita masyarakat bertanya-tanya lagi. Bukannya justru bagus, BPOM ada orang yang membantu pekerjaan BPOM. Orang yang kompeten ya, seorang dokter. Digandeng dong orang seperti Doktif, digandeng. Dia ngeluarin biaya sendiri loh, nggak minta biaya Bapak BPOM. Enak dong ada orang kayak gitu, tidak digaji, tidak dibayar, ngeluarin duit sendiri buat ke lab, laboratorium. Harusnya happy dong BPOM punya orang yang seperti itu. Kenapa mesti sebaliknya? Terganggu. Apanya yang terganggu nih? Tugas BPOM kan memang harus ngecek dan meneliti setiap barang yang beredar. Ada orang yang udah gratisan, kagak dibayar. Kenapa? Ya kan? Gak usah datang mungkin biar gak usah rame. Mungkin maksudnya Niki biar gak usah rame. Gitu aja. Nanti pas datang pas bersaksi kan itu. Karena kan asumsi orang kan banyak macam-macam. Tapi bagus loh Niki ngomong gitu. Itu membuktikan gak ada yang namanya sindikat itu. Yang sudah diskenariokan sama geng sana. Iya gak ada. Iya betul 1 kilo. Betul ambil sayang. Gak ada. Kalian tahu nggak? Di awal aku kenal Doktif, yang aku lihat itu dia Doktif kesayangan, Doktif cantik, lagi bikin VT, ada VT-nya berdua sama si KH. Itu aku langsung kaget. Akhirnya kita kan terkenalan tuh. Aku nanya, Doktif, kok Doktif bisa kenal sama dia? Aku bilang gitu sama si KH. Oh enggak kos, enggak teh, itu aku dari ini apa namanya DM, jadi dari kenalan online juga. Ya Allah, alhamdulillah beneran bukan teman lama, aku bilang gitu. Bukan teh, kenal baru juga. Aduh hati-hati orang kayak gitu. So aku ceritakanlah dulu, zaman Vanessa Angel, betapa sangat-sangat itu si KH. Alamak, yang ngomong punya apa black card, yo oh kartu kredit hitam itu. Ya ampun, gue bilang. Terus bilang rumahnya ada di Kemang, punya rumah 1.500 meter, ada kolam renang. Loh, rumahnya temennya, ya Allah. Itu semua ya ampun Tuhan. Lah kok ya itu orang bisa dipercaya sama si FS. Aduh FS, jangan percaya FS. Terus FS jadi bilang, iya kan, dengerin ya. Dia, si KH ini, ya bibir belendung ini, kalau ngomong sama orang tuh meyakinkan. Gak tahu tuh apa yang dipakai di bibirnya dia itu. Di muka, di bibir itu. Itu kalau deket dia memang harus baca-baca tuh wajib. Karena tuh ininya tuh orang bisa kayak, entah itu dalam hal bisnis, pertemanan, persahabatan, dia pusitok. Dia pusitok. Ini gue ngomong jujur ya, say. Aduh guys, wis salah.
Lek, kalau kalian nggak tahu KH ya udah, terserah. Gua nggak akan bilang KH siapa. Nggak, yang cukup yang tahu-tahu aja. Yang ngikutin, kalau nggak ngikutin ya weh salah sendiri. Scroll down aja ke bawah biar bisa ngikutin, biar tahu siapa KH itu. Itulah kok ya dipercaya sama si FS untuk dapat info tentang Doktif. Ya Allah. Itu orang yang paling nggak bisa dipercaya, FS. Aneh loh. Kayak gitu kok dia percaya sih, orang zaman dulu aja bohongnya minta ampun kok. Tak tahu. Kucingku lo itu loh. Sini. Sini sayangku, cinta mama. Sini. Ma. Ma. Ini. Sini sayang. Sini sayang mama dulu. Sini sayang mama. Ma. Oh nggak ada dibayar Herianto. Nggak ada, gratis say. Gratis gue. Emang nggak mau dibayar, buat apa bayar ngapain? Lah emang ini kerjaan apa? Bisa. Gak ada bayaran emang. Para ternak-ternak Nikibu semua bersuara demi membela dia, pasti kecil bayarannya. Lah, ini kerjaannya ya. Kamu makanya kalau bermajikan tukang bayar, itu pasti di otaknya semua orang bisa dibayar. Semua manusia itu bisa dibayar. Padahal nggak semua orang itu bisa kau bayar. Ngerti nggak? Mentalnya tuh jangan kayak begitu. Itu mental tukang nyogok WC. WC yang lagi apa? Buntu, jamban buntu tuh disogok. Cepuk sampai meludak. Ya kan? Gak semua orang loh. Siapa ini Mas ini? Mas siapa namanya ini? Oh dia berisik. Erianto. Kamu tuh loh mikirnya kok semua orang dibayar, bisa dibayar. Kamu tuh ngawur sekali deh. Just entertainment. Oh yang orang dari sana Minang ini. Oh alah. Oh. Dirinya dibayar, iya kayaknya. Lah Mamski demi Allah nggak ada terima apapun dan emang nggak pernah mau minta dan nggak pernah mau dibayar ya. Nggak ada. Ya begini tuh sesuai dengan perasaan gue aja, hati gue aja. Sama kayak waktu halo Ruli Morris, hai. Sama kayak waktu Mamski bela Novi, bela Vanessa. Mana ada bayaran? Ikhlas lahir batin aja, nanti yang bayarkan Gusti Allah. Yang bayarkan Gusti Allah. Nanti kan Allah yang bayar, yang ngasih. Ngapain orang kita mikir apa-apa duit buat apaan sih? Ngapain kayak gitu? Aneh banget itu, komennya aneh banget si Arianto nih. Iya nggak perlu dibayar lah, kalau dibayar kan jadi aneh dong. Aneh gitu, ngapain gue dibayar? Buat ngapain? Pagi Mamski, pagi Sarah, hai. Kakak kering Dima. Pagi semuanya. Barangnya udah ya di etalase udah ya Mamski keluarin ya. Wes tak. Jangan gitu loh say. Kalian. Udah ya, madunya udah, kopinya udah, alat blendernya udah semua nih guys. Kucingnya sepil, aduh lagi di luar, lagi di belakang. Abaikan sebelah Mi, iya itu yang ada di etalase, ada untuk mesin kopi grinder untuk giling kopinya. Terus ada kopinya juga yang aku minum hari ini itu Arabica Gold. Arabica Gold, madunya juga enak say dari Kalimantan asli itu.
Itu asli sayang madunya. Jadi aku minum kopi pakai madu. Setuju Ruli Morris, yoi sayang. Kayak gitu. Jadi aku tuh tadi mampir memang ke story-nya HS. Karena ada anak yang dari Igoy nge-DM. Mam, cek mam katanya gitu. Story-nya mam. Gue liat, kok story kok aneh ya. Story-nya kok 28 hari lagi. Allah akan membalas, Allah. Tentang apa namanya, pembalasan lah. Aku dizolimin, apa. Siapa sih yang ngezolimin si HS? Dizolimin apa? Akan diinikan semuanya akan di, pokoknya intinya musnah lah, dilibas lah gitulah. Aduh, apa ya maksudnya ya? Iya. Tadi ada anak yang di Igo nyuruh, mam, baca mam katanya gitu, lihat mam. Ya kan aku tahu emang ini kan HS kan ya tahu sendiri lah ya. Skincare pabriknya punya siapa. Kita juga jadi mikir ya, netting juga jadi netting saya. Lipstiknya mau. Bagus ya. Ini loh say. Yang ini. Aku pakai nomor 1. Mau yang nomor 1? Oke, kita masukin juga nih. Yang mau lipstick siapa? Coba ntar dulu. Ini gua keluarin dulu yang kopi-kopiannya gua keluarin dulu. Kopi-kopinya udah ya say. Kopi udah. Madu aku masih masukin. Masih mau ngambil madu, ambil aja. Itu enak madu itu. Itu aku langganan. Kopinya udah, mesin kopinya udah. Oke, say. Sekarang aku masukin lipstick ya, di etalase 1 ya, say. Yang aku pakai nomor 1. Tuh. HS, IG story-nya aneh. Madu biasa, say. Madu biasa. Nih, yang aku pakai etalase 1. Eta 1 langsung ambil, yang aku pakai nomor 1. Ini yang aku pakai nomor 1. Ambil, say. Buruan diambil, say. Langsung ambil. Eta 1. Eta 1 nih. Cocok banget. Iya, punya pabrik kosmetik. HS ini pernah disenggol sama NM juga ya dulu ya. Kayaknya dia pernah disenggol NM deh. NM pernah nyenggol-nyenggol dia juga kalau nggak salah waktu itu. Karena dia bilang udah tunggu, aku udah bersabar 8 bulan. Wah, berarti sekitar Oktober dong. November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Iya. Iya kan? Nah itu dia. Aku udah siapkan semua orang-orangku. Ngeri ya. Story-nya ngeri, say. Gue bilang apa sih nih story kayak begini nih? Maksudnya apa? Yang mau lipstick nomor 1, etalase 1 nomor 1. Yang mau lipsticknya etalase 1 nomor 1 sayangku. Ambil langsung ya. Maksudnya apa sih? Nih. 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 Aneh sumpah. Nih ya, di story-nya nih. 28 hari bisa jadi lebih cepat. 28 hari paling lamanya. Sabar ya semua yang terzolimi. Janji saya pada kalian semua. Terus api, tidak mungkin saya ingkari. Saya berjuang untuk kita semua. Dunia dan rahasianya. Pura-pura bodoh itu menyenangkan. Sebab kita bisa melihat orang-orang yang sok benar dan sok pintar sedang berbicara. Menunggu waktu itu tiba ya Rob, sujud syukurku. Ketika mendekati waktunya aku akan pergi ke tanah suci. Aku berharap ketika aku mendengar kabar gembira itu, aku sedang menatap Ka'bahmu, rumahmu, memuji semua kekuasaannya dan langsung kusampaikan pada anak-anak,
Mama sudah tepati janji Mama, nak. Jangan berharap kalian bisa hidup tenang setelah menzolimi aku dan usahaku. Aku akan terus perjuangkan keadilannya. Apapun akan kulakukan untuk keadilan itu. Dan ini baru di dunia, di akhirat aku akan minta pertanggungjawabannya. Ingat, perang katanya. Urutkan dulu Perang. sambil menunggu laporan dari tim-tim hebatku. Kalian kan nggak tahu sehebat apa tim yang aku siapkan untuk kasih pelajaran buat kalian. Yummy. Tapi ini lucu dia pakai apa? Dia pakai burger, guys. Di story-nya pakai burger. Lucu juga nih. Ibu HS ini lucu nih. Wahai sang membolak-balikan hati, kuatkan aku di atas takdir yang sedang engkau titipkan padaku. Aku selalu menantikan hal indah yang sedang kau siapkan untukku, karena aku tahu janjimu itu pasti. Aku yakin kau pasti kabulkan semua doa-doaku di waktu Arafah. Kau tidak mungkin ingkari janjimu ya Rob. Ini nagih janji ke Allah gitu ya, oke. Api, siapkan mental dan fisik kalian katanya. Oke. Terus, yakin akan janjimu ya Rob, kau yang paling mengetahui hambamu ini. Oke. Ya Rasul ya Rasul salam alaika, berdoa di samping makamu. Aku yakin semua hajatku pasti Allah Subhanahu wa taala kabulkan katanya. HS. Ya Allah, selama 8 bulan aku diam. Bantu aku ya Rob, kasih pelajaran pada semua orang-orang zalim itu tanpa sisa. Aduh. Oke, Kalau terus ingin dijahatin orang, mau kalian hadapi sendiri atau kalian pengen Allah yang hadapin? Benar. Kalau pengen Allah yang hadapin, mengabulkan semua impianku. Oke. Terus katanya gini, pabrik ini membuat sirik iri dengki banyak orang ya suamiku. Kasian, mereka nggak mampu kayak kita. Dia tulis lagi, menyusun aksi selama 8 bulan. Bismillah Allah ridho. itu simpel. Aku yakin janjimu ya Rob, kun fayakun. Aku menunggu dengan keyakinanku pada Tuhan seluruh alam. Lucunya rapor. Apa sih ini, gue nggak paham. Gue belum terlalu paham nih tentang si HS ini. Belum terlalu paham nih. Oh, semangat anak-anakku, tunjukkan kualitas. Ratansyah Indonesia, kita buktikan semua fitnahan-fitnahan. Dia difitnah juga. Fitnahan-fitnahan itu tidak benar. Dan kita buat sadar si pemfitnah akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jika dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu, yaitu Yasin 81, 82. Yang dipakai nomor 1 sayang, yang dipakai